Baik Bapak Ibu, kita lanjut di soal yang nomor 41. Saya akan bacakan soalnya. Hakikat norma hukum adalah memaksa. Hal ini berarti A. Hukum merupakan sumber semua tindakan warga negara. B. Orang yang melanggar hukum atau tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi. C. Setiap orang harus takut pada hukum yang berlaku di negaranya. D. Setiap orang dapat memaksakan keinginan dalam hukum. E. Penegak hukum dapat main paksa terhadap orang yang sudah dinyatakan bersalah. Jawaban yang paling benar adalah A. Hukum merupakan sumber semua tindakan warga negara. Pembahasannya sebagai berikut. Jadi hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sehingga pada hakikatnya norma hukum ini bersifat memaksa. Jadi hakikat norma hukum adalah memaksa. Hal ini berarti hukum merupakan sumber semua sumber tindakan warga negara. Kita lanjut ke soal yang nomor 42. Prinsip praduga tak bersalah dilaksanakan dalam tata hukum Indonesia sebagai prinsip peradilan karena A. Prinsip ini dapat menjamin tugas pengacara hukum. B. Prinsip ini sesuai tata tertib masyarakat. C. Prinsip ini dapat menangkal bentuk-bentuk penyelewengan hukum. D. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau E. Prinsip ini dapat dilaksanakan oleh semua penegak hukum. Jawaban yang paling benar adalah C. Prinsip ini dapat menangkal bentuk-bentuk penyelewengan hukum. Pembahasannya sebagai berikut. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, prinsip praduga tak bersalah dilaksanakan dalam tata hukum Indonesia sebagai prinsip peradilan, karena prinsip ini dapat menangkal bentuk penyelewengan hukum. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya, dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah bentuk A. Asusila, B. Nilai atau norma, C. Norma, D. Akal sehat, atau E. Konsep diri. Jawaban yang benar adalah B. Nilai. Jadi perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya, dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat martabat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan dan kesadaran tersebut adalah berbentuk nilai. Jadi perwujudan kesadaran tersebut berbentuk nilai. Soal selanjutnya nggih Bapak Ibu, dalam paham filsafah Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku. B. Sikap kepribadian bangsa Indonesia yang buruk. C. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap yang sedang dihadapi. E. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Jawaban yang benar adalah A. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku. Pembahasannya sebagai berikut. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku terkandung dalam faham filsafah Pancasila mengenai harkat dan martabat manusia. Jadi dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yaitu sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin dalam mental perilaku. Soal yang ke-45.
Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A. Pegangan hidup bangsa, B. Keyakinan yang memiliki kebenaran, C. Petunjuk, penuntun dan pegangan hidup, D. Sikap mental, tingkah laku dan amal, atau E. Pandangan hidup. Jawaban yang benar adalah B. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini memiliki kebenaran. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan keyakinan yang memiliki kebenaran.